Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Senangnya hari ini Sasa Harun bisa hadir lagi untuk Anda di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan. Seperti biasa loh ya, nggak pernah sendirian. Sasa Harun selalu ditemani sama Pak Nyoto. Pak Nyoto. Halo Sasa, Sehat, selamat ketemu lagi. Sehat dong. Mau bilang selamat tahun baru ya? Habis sepertinya seminggu serasa sehari ya. Iya, cepet Tahu-tahu udah banget. ketemu lagi. Perasaan baru kemarin gitu ya udah ketemu Iya. lagi. Emang waktu cepat berlalu. Tahu-tahu nanti juga udah tahun 2023 nih Pak. Iya, sebentar lagi 2023, Iya. 2024. Pemilu ya Pak. Pemilu. Mau nyoblos siapa Pak? Nggak Saya pilih ini aja deh Siapa? yang unik-unik aja ya kan, katanya yang muncul kita nggak tahu siapa gitu Iya, kan. belum ada kandidatnya juga Belum, sih. betul. Semoga sih yang muda-muda. Tapi kayaknya rebutan daripada pengen jadi kandidat ya kan. Kayaknya. Pak Nyoto kepengen gak kira-kira? Saya jadi presiden Kesehatan. Atau jadi kesehatan menteri aja deh. kesehatan aja? Menteri urusan orang lain aja deh. Ngepoin terus dong Iya. kerjaannya nanti ya. Oke, untuk Anda yang mau gabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto, boleh loh ya sekarang juga kirimin WhatsApp-nya yang mau tanya seputar Ziman, mau konsultasi seputar kesehatan silakan di 081 511 103 103, sekali lagi di 081 511 103 103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, usia Anda berapa, riwayat kesehatan Anda seperti apa, silakan dikirimin. Ditunggu ya selama 1 jam. Sasa Harun dan juga Pak Nyoto akan bahas seputar kesehatan. Hari ini kita akan bahas apa Pak? Kita ada sesuatu yang sangat tragis sekali ya. Divonis mati Ah, tanpa melakukan kesalahan. aduh. Ya, jadi dia nggak pernah berurusan dengan polisi, nggak pernah berurusan dengan pengadilan, tapi divonis mati. Kan kebanyakan orang kalau dihukum mati gitu ya, punya kejahatan yang berat gitu kan, punya kesalahan yang besar sehingga ketok palunya hukuman mati. Ini enggak, dia divonis mati, kesalahannya nggak ada. Itu yang unik. Iya Ya kan? ya, mengerikan banget ya. Iya, jadi kadang-kadang kamu divonis mati 3 bulan lagi ya, kamu meninggal gitu. Itu rasanya gimana ya, Pak, ya? Iya, divonis mati. Loh, salah saya apa? Iya. Kok saya divonis mati kan gitu ya. Itu pasti kepikiran. Kepikiran, ternyata dia divonis mati karena dia punya salah sama diri sendiri. Salahnya itu tidak menjaga kesehatan, tidak Menzolimi menjaga diri pola sendiri. makan, tidak menjaga Gaya hidup. gaya hidup sehat. Akibatnya tiba-tiba kena penyakit cancer gitu ya. Kena penyakit, ya biasanya penyakit cancer, penyakit komplikasi. Jadi pas dokter baca kualitas kesehatannya, ya ini ya saya rahasia ya, ini 3 bulan juga udah lewat kan biasanya begitu. Itu kan namanya divonis mati kan Iya, sama dokter. Karena ternyata organ-organ tubuhnya sudah tidak mampu mendukung daya hidupnya lagi. Karena dia kesalahan terhadap diri sendiri, ya pola makannya nggak bener ya kan, segala racun dimakan. Nah, kebanyakan racun itu kan nggak kelihatan, Iya. rasanya enak semua lagi itu yang dia namanya justru racun. Racun itu enak ya. Mungkin kalau racun Iya. untuk matiin orang rasanya nggak enak. Tapi kalau Heeh. racun yang berupa makanan itu rasanya itu nikmatnya luar biasa, bahkan bikin orang ketagihan juga kecanduan. Iya, kadang-kadang orang cuma melihat bahaya merokok, padahal banyak lagi yang lebih bahaya dari merokok, Iya. bahaya gula, ya kan, bahaya trans fat, ya kan, kemudian bahaya protein buruk, ya kan, semua daging olahan yang udah dipotongnya kapan, dimakannya kapan itu juga udah Iya. pakai pengawet, pewarna, pengental, itu juga sebenarnya toksik. Dan itu kita konsumsi setiap hari, jadi kita membunuh diri kita pelan-pelan tanpa kita sadari. Jadi istilah kerennya bunuh diri dengan sendok dan garpu. Iya. Kan kalau bunuh diri pakai pistol kan jeder sekali Iya. selesai gitu kan. Iya. Ini pakai sendok dan garpu, jadi dia nggak tahu kapan Divonis matinya divonis kapan matinya gitu ya. gitu kan. Tapi step by step dia the journey of suffering, perjalanan menuju penderitaan, ya kan. Karena pola hidup yang salah, pola makan yang salah, pola pikir dan mental yang salah, akibatnya divonis mati tanpa punya kesalahan yang besar. Jadi yang vonis bukannya hakim gitu ya, Tapi bukannya dokter. tapi dokter, karena daya dukung hidupnya semua organ-organnya sudah tidak mendukung,
sel-selnya sudah banyak yang sakit, sudah banyak yang cacat, sudah nggak mampu belah diri. Jadi akibatnya ya tinggal tunggu tit tit tit, tit sampai tinggal garis tit. Kalau Iya, film-film kan gitu ya. iya. Detak jantungnya Detak jantung. bukan grafiknya bukan naik turun, tapi sudah lurus kayak Sudah jalan lurus. tol ya. Tit, udah deh. Iya, aduh. Akhirnya apa namanya kalau film saya tamat, Iya, ya game kan? over. Game over. Selesai. Kalau game over mah main game gitu ya. Jadi tamat betul. ya. Jadi pada saat ini kita fokus dulu deh, kita sharing dulu tentang liver ya kan. Cuma kita sebelum liver kita sharing dulu tentang yang kemarin kita ceritakan kan tentang masalah pencernaan tuh. Pertama kita cerita tentang irritable bowel syndrome, sindroma usus besar besar. yang iritasi. Ya, kemudian setelah itu leaky gut syndrome, sindroma usus halus yang bocor, ya kan? Dan semua itu disebabkan oleh pencernaan. Jadi kalau kita punya mesin pencernaan sudah tidak mampu menyerap nutrisi, ya sudah deh, kita divonis mati, ya kan? Kenapa bisa divonis mati? Apapun makanan yang kita makan tidak bisa berubah menjadi nutrisi yang bisa digunakan oleh tubuh. Nggak bisa menjadi sumber energi, nggak bisa menjadi pembangun sel-sel, tidak bisa menjadi pembentuk hormon, nggak bisa pembentuk antibodi. Karena yang diserap sudah tidak mampu mesin pencernaannya, ya kan? Nah, biasanya dari mulut sampai ke rongkongan, sampai ke lambung kan ada katupnya ya, sphincter atas di katup sama sphincter bawah. Kalau sphincter atas dia lemah, katupnya jadi GERD, gastroesophageal reflux disease. Kalau dia katupnya lemah di bawah, itulah yang menyebabkan leaky gut syndrome sampai irritable bowel syndrome. Dan apalagi kalau kita punya lambung, punya usus halus, sudah bocor-bocor semua, ya kan? Mending kalau kita punya mobil bocornya 1 gampang nambal ya. Ini bocor 13 gitu kan. Gampang ganti ban kan. Ganti ban. Mobil. Nah, kalau ususnya kalau usus bocor, halus bocor gimana? Masa diganti ususnya? Masa ganti ususnya? Usus ayam diganti. Ya bisa kan. Nah, itulah problemanya. Jadi ternyata kita tidak tahu bahwa sumber kehidupan kita itu dimulai dari pencernaan yang sehat. Gitu kan. Nah, salah satu pencernaan yang mendukung agar semua makanan yang kita makan bisa dicerna secara sempurna adalah liver, gitu. Apa kita bahas sekarang apa udah jam berapa ya? Biasanya kalau kadang ngobrol lupa waktu. Lupa waktu ya. Oke, kayak nanti di segmen kedua aja ya. Oke. Berarti saat ini kita akan bahas tentang liver gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih fungsi liver itu sendiri untuk organ tubuh kita? Nanti kita bahas ya. Untuk Anda yang mau tanya, boleh silakan di WhatsApp 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Mau bertanya? Silakan loh ya. Kita tunggu pertanyaan Anda, nanti akan dijawab oleh Pak Nyoto. Di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Kita lagi ngobrolin seputar liver atau organ hati. Nah, tadi sebelum break lagu saya tanya, fungsi liver itu sendiri untuk anggota tubuh kita tuh sebenarnya seperti apa dan bagaimana sih, Pak? Ya, kita kan bahas sakit hati ya. Tapi ini sakit hatinya bukan sakit hati seperti yang kita pikirkan. Aduh, sakit hatiku. Sakit hatiku Kan. tetangga lihat beli mobil baru gitu kan. Sakit hatiku mantanku jalan dengan Sama yang lain. cewek lain. Itu sakit hati yang berbeda yang kita bahas kali ini kan. Yang sakit hati kita ceritakan ini adalah hati liver gitu kan. Karena hati bahasa Inggris kan heart itu jantung, beda loh. Kalau beda orang memang. Inggris bilang hati itu jantung, kalau kita bilangnya hati liver. Jadi liver ada dianonimkan dengan liver. Jadi liver itu adalah organ tubuh yang dekat dengan lambung, ada di rusuk sebelah kanan. Ya kan? Dan dia itu ukurannya besar loh, bisa 1 sampai 1,5 kilo dan fungsinya beragam. Tapi fungsinya sangat penting. Di antaranya adalah menghancurkan sel darah merah kita yang sudah menua, ya kan? Kan sel darah kita membelah diri, yang muda, yang tua didaur ulang atau dihancurkan oleh liver. Kemudian membersihkan darah. Jadi semua toksik-toksik yang dibawa oleh darah itu dibersihkan di liver. Jadi semua racun-racun itu didetoksifikasinya di liver. Detoksifikasi itu artinya membongkar racun gitu ya. Kemudian kita juga makan karbohidrat. Jadi glukosa kalau berlebih itu disimpan dalam bentuk glikogen di liver. Oke.
Ya jadi ada orang berpuasa udah kurang energi nih, karbohidratnya kan nggak masuk, nah juga orang Iya. puasa gitu kan. Tapi kok bisa bertahan? Karena ada cadangan energi yang disimpan di liver dalam bentuk glikogen. Gitu, ya. Kemudian juga untuk memproduksi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, beragam enzim-enzim yang dibutuhkan untuk pencernaan, itu semuanya ada di liver. Jadi dalam pembentukan kolesterol ya, LDL, HDL, kolesterol baik, kolesterol tidak baik, kolesterol setengah baik, kolesterol preman, kolesterol pramafia, kolesterol baik budi, kan semuanya diproduksi oleh liver gitu kan. Kemudian juga protein-protein kita juga sama bahan kimianya diolah melalui zat-zat yang dikeluarkan oleh liver. Jadi pabrik kimia yang paling kompleks, kalah deh pabrik kimia yang ada di manapun gitu ya. Iya. Fungsi kerjanya daripada liver kita. Jadi liver itu luar biasa cerdasnya, dia mengatur semua regulasi pencernaan, apa yang dibutuhkan, apa zat-zat yang diproduksi, itu sangat-sangat luar biasa dahsyat sekali ya. Termasuk berat juga sih sebenarnya kerjanya Wih nih. berat banget deh pokoknya, canggih lah dia pokoknya. Gajinya berapa ya? Itu dia, saya juga bingung. Mau aja nggak digaji ya. Iya. Terus bandel lagi punya Iya. liver. Udah berat kerjanya, Iya. yang punya makannya sembarangan. Sembarangan, Aduh, ya kan? kasihan banget Iya. ya. Kalau dia mau gua kerja, Iya, ya udah, game over. game over. Jadi itulah fungsi-fungsi dari liver yang kerjanya sudah berat, ya kan. Terus nggak kita rawat, nggak kita kasih perhatian, kita juga nggak memberikan nutrisi yang tepat buat liver. Akibatnya kalau liver kita sudah rusak, waduh, itu udah tahap-tahapannya. Nah, pertanyaan tahapan-tahapan liver yang rusak itu kita bahas sekarang apa Sekarang aja. tahun 2024 sekarang aja ya. Lama banget nunggu 2 tahun yang akan datang. Iya, nunggu pemilu. Nunggu pemilu. Jadi kerusakan hati itu juga ada tahap-tahapnya, ya kan? Tahap pertama, penyakit liver itu pada tahap pertama itu terjadi inflamasi di sel-sel liver kita. Inflamasi itu peradangan. Di sel-sel kita terjadi peradangan, akibatnya jaringan yang terkena inflamasi atau radang itu menjadi melunak. Ya. Kemudian setelah melunak dia membengkak. Oke. Nah, jadi kalau liver kita mulai bengkak gitu ya, hati-hati itu udah ada tahap awal atau tahap pertama. Lama-lama tahap kedua itu jaringan yang tadinya sudah membengkak, lunak, membengkak, lama-lama timbul luka parut. Jadi menjadi luka parut, pada saat menjadi luka parut, fungsi liver kita kemampuannya makin berkurang. Ya kan? Kalau kemampuannya makin berkurang karena luka parutnya makin banyak, karena inflamasi peradangannya tidak kita eliminasi, itu yang akan menjadi masalah, fungsi liver kita kemampuannya makin menurun karena luka parutnya makin bertambah. Kan gitu. Kemudian tahap berikutnya itu terjadilah yang namanya kerusakan hati yang lebih besar lagi. Bahasa kerennya sih kalau luka parut itu fibrosis ya. Jadi kalau sudah fibrosis atau luka parutnya makin besar, makin banyak, lama-lama disebut gagal hati, bukan gagal jantung. Jadi gagal hati, ya kan? Gagal memainkan hati orang. Gagal merebut hati orang. Iya, gagal merebut hati orang, stres ntar Iya, dia. dukun bertindak ya kalau begitu ya. Udah dukunnya nggak mempan-mempan ini. Iya. Dukunnya yang salah bukan saya, kamu. Karena Oke. saya udah 10 dukun loh ya, kok Iya. hati saya nggak bisa merebut hati dia. Nah, Ternyata bukan itu yang dimaksud ya. bukan, kan seperti itu ya. Jadi kondisi ini dapat menyebabkan apa? Kalau sudah gagal hati, kerusakan yang semakin kronis, ya kan? Kerusakan itu dari tahap pertama, tahap kedua, sampai ke tahap ketiga, sudah rusak semua sistem tubuh kita, akibatnya kita juga sudah tidak bisa mencerna makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau sudah sampai tahap terakhir daripada kita kena penyakit liver, kita minum kopi, keluar kopi. Minum susu, keluar susu. Makan lontong, keluar lontong. Karena Bulat-bulat tidak, itu lontongnya keluar. iya kurang lebih lah. Karena sudah tidak mampu pencernaan kita memproses makanan yang kita makan, karena mesti kerjasama dengan liver. Iya. Dengan zat-zat kimia sama liver, dibutuhkan untuk menjadi energi, dibutuhkan menjadi nutrisi untuk membangun sel-sel tubuh, hormon, antibodi, itu kan butuhnya melalui sinergi antara kinerja kimiawi regulasi dari liver dengan pencernaan kita. Sudah tidak mampu, apapun yang kita makan nggak bisa dicerna, akibatnya apa? Ya kita nggak punya energi dong. Nggak bisa memperbaiki sel-sel kita, tidak bisa memperbaiki fungsi hormon kita. Akibatnya daya dukung kehidupan kita sudah kayak baterai handphone tuh lama-lama makin habis, Lowbat. makin habis, lowbat.
Cuma kan kita nggak bisa cas kalau sudah Iya. habis total. Emang Iya. handphone kita mati total masih bisa dicas, kan Heeh. seperti itu. Mhm. Jadi sebelum kita mati total akibat penyakit lever, ya harus kita cas lebih dahulu. Mhm. Memang gejalanya penyakit lever itu biasanya orang bilang sakit kuning ya. Iya, saya taunya gitu Pak, sakit kuning tuh Mhm. dari pertama kelihatan dari wajahnya, matanya, kemudian tubuhnya semuanya Iya. kuning, gitu. Itu memang benar-benar apa maksudnya gejala awal atau memang sudah Iya. parah atau gimana sih Pak? Makanya sakitnya jadi karena sakit kuning jadi semua warnanya Berubah jadi berubah kuning. kuning. Untung nggak hijau ya Pak? Jadi Walaupun dia itu berdarah biru ya kan, tetap kuning. tetap kuning Ya kan? ya. Karena memang sakit kuning. Jadi Mhm. matanya kuning, kulitnya kuning, kukunya kuning, semuanya kuning. Mhm. Dan dia karena tubuh kita udah tidak mampu memproduksi energi karena livernya lemah, ya otomatis kita lemah sekali. Dan terjadi peradangan di liver akibatnya kita demam. Tapi biasanya demamnya tidak tinggi-tinggi amat. Sedang-sedang saja, cuma seluruh organ tubuh kita itu sendi-sendi semua itu kayak digebukin deh, Ngilu, pegel-pegel, linu-linu, pegel gitu. nyeri-nyeri ya kan. Nah, Suhu tubuh heeh. juga udah remeng-remeng demam, nggak berhenti-berhenti ya kan. Nafsu makan juga udah nggak Berkurang. ada, boro-boro Oh, berkurang ya kan. nggak ada sama sekali Nggak tuh? ada, mulut udah pahit apa segala macem. Oke. Jadi dari hepatitis A, hepatitis B, hepatitis yang terakhir, hepatitis C, lama-lama sirosis yang tahap keempat. Tadi saya baru cerita tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga luka parut, fibrosis. Tahap keempat sirosis, pengerasan hati. Jadi hatinya benar-benar mengeras, udah nggak bisa berfungsi lagi. Ya udah kayak batu kali itu ya, karena udah mengeras gitu ya. Iya. Udah luka-luka parut, sel-sel pit yang ada di levernya udah nggak bisa berfungsi. Ya itu tadi, divonis mati tadi yang saya sebut dari awal, Iya. ya kan? Ini umurnya tinggal Tinggal 2 bulan 2 nih. bulan 3 bulan, kenapa? Ya udah levernya udah nggak ada kan Aduh, gitu. Nah, Pak, penyakit kuning yang terjadi pada orang dewasa dan juga anak bayi itu sama atau tidak? Kan ada anak bayi yang baru lahir beberapa Ya. minggu, ada teman saya gitu, kok ini kok kuning ya begitu bayinya. Ya Begitu selama lahir. dia kuning karena kekurangan cairan, kekurangan enzim tertentu yang Heeh. diproduksi lever, selama tidak terjadi peradangan, biasanya kan masukin tabung, nah itu normal lagi ya. Cuma kalau lever yang kita bahas kali ini karena terjadinya infeksi akibat virus hepatitis A, B, sampai yang C, sampai yang terakhir komplikasi, sampai terjadinya sirosis, kanker liver, ini yang berbahaya. Walaupun penyakit lever ternyata variannya banyak, bukan sekedar hepatitis, ada Oke. perlembakan hati ya, Iya. fatty liver juga ada, dan juga ada lagi penyakit lever akibat genetik juga ada. Cuma kan yang umum itu karena hepatitis. Ya. Hepatitis A, Ya. B, C. Hepatitis A, B, C, D. D-nya belum ada Dan ya. ini belum ada. Jangan ditambahin dulu, Pak. Jangan ditambahin ABC aja dulu. udah ngeri banget, Pak. Nah, tadi 2024 ya kita tambahin. Ini ada apa sih tahun 2024? Kayaknya Pak Nyoto ini banget Gara-gara ya. kebanyakan nonton YouTube. Oh. Oke, baiklah. Nanti kita bahas lagi Oke. obrolannya ya. Masih kita tunggu yang mau tanya-tanya, silakan di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sudah banyak pertanyaan yang masuk di WhatsApp 081511103103. Semoga nanti pertanyaan Anda yang paling duluan ya dijawab sama Pak Nyoto. Jadi untuk Anda yang mau tanya masih kita tunggu loh ya. Mau tanya seputar kesehatan, kita lagi bahas tentang liver, silakan boleh tanya tentang liver atau mungkin juga mau tanya seputar Ziman juga boleh banget di 081511103103. Kita lagi ngobrolin tentang organ hati, liver. Sakit hati bukan karena ditinggal pacar. Sakit hati karena diomongin orang bukan itu, tapi hati organ tubuh kita. Gitu. Iya, kalau kita bilang sakit hati tinggal pacar, orang bilang lebih dahsyat sakit gigi kan ada Iya, lagunya ya. iya. Lebih baik sakit hati dibanding sakit gigi, bukan tapi itu. memang bener sakit gigi tuh gak enak banget Oh loh, iya. Pak. Apalagi yang sakit giginya nggak satu, banyak gitu ya. Itu lebih parah lagi tuh. Nggak enak. Mau mangap susah. Kalau sakit hati masih bisa nyanyi, Betul. jalan-jalan. Ini ditolak sama 5 orang sama Iya. sakit gigi satu masih Iya. Masih sakit enakan hati. sakit hati. Tapi kalau sakit hati yang kita maksud hari ini tuh nggak enak Nggak banget. enak Itu nggak banget, enak banget. ya kan? Bahkan sampai divonis dokter hidup kita tinggal 3 bulan lagi. Iya. Mending 3 bulan lagi. Besok mati ya. Aduh ngeri banget kan. Iya. Kenapa Pak Dokter bisa gitu? Iya. Kali sekalian. Kata dokternya bilang gitu. Kayak gimana? Kita udah angkat tangan, angkat kaki, karena udah
rusak sistem hatinya. Udah susah. Kalau kita punya uang, kita bisa transplantasi liver kan gitu ya. Kita ke Cungkok gitu ya, ke Tiongkok, Tiongkok. ke Cungkok lagi. Ke Tiongkok kita masih bisa transplantasi liver. Itu pun kalau liver kita minimal ada tempatnya buat ditransplantasi ya. Kalau udah rusak semua, susah. mau ditransplantasi daerah mana nih? Mau nyambungnya nggak bisa, udah rusak semua. Nggak bisa direparasi ya Pak? Iya kan minimal separuh lah yang rusak ya. Jadi ada liver baru ditempelin di situ gitu ya. Terus ditransplantasi masih bisa. Kita bisa normal kembali. Ya. Nah, biar hati atau liver kita sehat. Nah, jadi kita biasanya kan ada yang umum itu kan kena virus hepatitis A. Hepatitis A ya, HAV biasanya. Kalau B ya HBF. Kalau C HCF, kalau D HDF, kalau E ya HEF gitu aja ya. Jadi hepatitis A itu bisa karena faktor kita terkontaminasi dari makanannya dia, ya kan. Kita ikut nggak higienis, kita bisa terkontaminasi. Tapi umumnya sih kalau hepatitis B, C, D dan lain sebagainya itu karena faktor transfusi darah. Oh, Karena alat jarum suntiknya ya. iya, heeh. Jadi biasanya orang yang gonta-ganti jarum suntik itu kan pemakai. Jadi banyak orang pemakai itu kena hepatitis C, kena AIDS atau HIV, ya kan? Awalnya kan HIV dulu baru AIDS. Itu kan karena gonta-ganti jarum Jarum suntik suntik. karena untuk fly gitu kan. Di sekelilingnya ada yang kena penyakit Hepatitis. itu, ya akhirnya nular karena jarum suntik tersebut. Oh, itu penularannya melalui jarum Iya. suntik. Tapi kalau dari genetik, Dari darah juga Bisa ya? transfusi darah yang transfusinya nggak higienis ya kita bisa terkontaminasi. Dari cairan hubungan seksual juga bisa hepatitis A itu ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita dengan berhati-hati ya. Kalau bisa jangan sampai kita tukeran jarum suntik ya kan. Kalau jarum jahit boleh karena buat jahit baju. karena buat jahit baju kan seperti itu. Jadi kita kalau sudah punya itu kan pasti ada faktor risikonya. Apa sih faktor risiko orang yang kena penyakit liver? Jadi orang obesitas punya faktor risiko penyakit liver, ya kan? Konsumsi alkohol berlebihan, ya dong kan liver kita mendetoksifikasi racun alkohol kan capek. Dia mau kerja, kita sakit liver kan gitu. Terpapar racun-racun zat-zat kimia tertentu yang merusak sel-sel liver, akibatnya terjadi peradangan di liver juga bisa, ya kan? Tadi kita udah bahas ya penyalahgunaan obat-obatan jarum suntik itu juga merusak liver, ya kan? Terpapar darah yang memang sudah punya penyakit liver masuk ke darah kita, ya kita juga terkontaminasi, bisa kena penyakit liver ya. Sering bergonta-ganti pasangan dalam hubungan seksual. Oke. Ya, aduh, ternyata iya, orang yang iya. bandel kena penyakit liver, ya kan? Saya pikir cuman bisa kena HIV, ternyata Iya. liver pun juga berpengaruh ya gonta-ganti pasangan Nah, ya. kebetulan juga banyak zaman sekarang kan anak-anak milenial kali ya, apa Iya. anak zaman dulu juga sama ya. Biasanya kan hobi pasang-pasang tato tuh. Iya. Nah, dipasangin tato sama orang yang kena penyakit hepatitis, terus jarum tatonya dikenakan ke kita. Pak, pasang tato Doraemon dong misalnya. Iya. Udah, bukan salah Doraemonnya, salah Salah jarum jarumnya. suntik yang sudah ditato sama orang kena hepatitis. Kita bisa kena hepatitis juga. Seperti itu, kan? Jadi jangan tato-tatoan deh kalau bisa, ya kan. Kita kan nggak tahu tukang tatonya itu kan emang gue pikirin, Iya. ya kan. Yang gue tato emang suka tanya, coba mana surat keterangan sehatnya, Iya. ada hepatitis atau tidak. Kalau boleh baru saya tato, kan nggak mungkin, Iya, ya kan. heeh. Main tato-tato aja biar doang masuk. Kita kena karena yang ditato kena penyakit liver, hepatitis A, B, C, D, E sampai Z, kita bisa ketularan gitu kan. Kemudian memiliki riwayat penyakit liver di dalam keluarga, ini untuk penyakit liver yang turunan. Ya kan ada atrelia biliar apa tuh ya, yang penyakit empedunya macet gitu ya. Penyakit liver yang macam-macam juga banyak yang genetik kan seperti itu. Jadi kalau ada turunan ya nggak mau, pasti ada tanjakan, bukan pasti kita turun juga. Billy Rubin. Iya, maksudnya turun terus kapan nanya. Nah, itu kurang lebih faktor-faktor risiko dari mereka yang punya penyakit liver. Biasanya kan patokannya itu kalau orang kena penyakit liver, begitu kita sudah demam, udah nggak nafsu makan, badan pegel-pegel kayak digebugin, kan pasti dites klinik dong, Iya. ya kan? Biasanya yang dites itu SGPT, SGOT. Ya, SGPT, SGOT-nya itu kalau di luar di luar batas normal, ya kita sudah diindikasikan
atau divonis kita punya masalah dengan penyakit liver. Biasanya kan tes darah SGPT, SGOT. Nah, jadi jangan sampai kita punya SGPT, SGOT itu tidak normal. Karena apa? Itu adalah parameter bahwa kita itu sehat atau sakit gitu. Oke, biar sehat nih Pak, livernya konsumsi makanan apa aja yang harus kita makan? Apa kita bahas sekarang? Apa Nanti aja. nanti saja? Nanti saja. Oke, Biar penasaran siap. nih. Biar terus nunggu nih ya. Kira-kira segmen berikutnya bahas apa? Masih tetap bahas liver, tapi kita akan kasih tahu makanan atau minuman atau suplemen apa yang harus kita konsumsi agar tubuh kita, terutama liver kita sehat sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Biar Anda pun juga awet muda ya, biar nggak divonis sama dokter, say. Ngeri tahu. 0815111003 kita tunggu ya. Yang mau tanya-tanya silakan. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Baik, kita lanjutin lagi yuk obrolannya barengan Sasarun dan juga Pak Nyoto di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda tanpa obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Yang mau tanya masih kita tunggu di WhatsApp ya. 081 511 103 103. Ada satu yang kelupaan nih Pak. Apa tuh? Subscribe. Oh iya ya, kita saking semangatnya ngebahas sakit hati. Sampai lupa kita suruh subscribe, like, dan komen ya kan. Nah itu dia, kita bakalan sakit hati nih ya kalau Anda tidak subscribe Iya. ya. Dan hati Anda sangat berbudi kalau Anda mau like, subscribe, dan komen. Nah ya kan? itu dia. Hati Anda mulia. Betul, hati gitu. Anda bersinar jika Bersinar, subscribe. betul. Ziman Herbal ya. Ziman Herbal jangan lupa di subscribe YouTube channel kita. Dan di-share dong nah, ke ya di-share teman-teman. ke teman-temannya. Karena banyak manfaat yang bisa Anda dan juga teman-teman Anda rasakan di talkshow kita ini ya. Kita masih membahas seputar liver. Gimana caranya merawat liver kita tetap sehat dan juga Ya, tetap optimal. Jadi yang paling penting itu jangan begadang. Ternyata orang begadang itu merusak liver, Iya. ya kan? Karena liver itu kan ada jam istirahatnya juga dong. Kan dia kerjanya membersihkan darah, detoksifikasi, mengatur semua reaksi kimia dalam pencernaan. Capek dong kalau nggak istirahat. Ada Iya. jam kerja istirahat, kita wajib jangan kerjanya begadang terus, bisa merusak liver ya. Kemudian juga kita perlu pola makan yang sehat. Ya kan, di antaranya kita konsumsi makanan yang memiliki antioksidan tingkat tinggi. Konsumsi misalnya anggur gitu ya. Anggur, biji-bijinya juga kita makan kalau perlu karena mengandung resveratrol. Kemudian delima juga mengandung antioksidan tingkat tinggi. Kalau kulit manggis bagus, cuma kalau kita makan pahit, jangan ya. Tapi yang paling bagus juga adalah mengkudu. Ini penelitian dari Ralph Heineck, ternyata mengkudu itu mengandung bukan sekedar prosironin tapi juga scopoletin yang sangat efektif untuk memperbaiki fungsi sel-sel yang sudah melemah di liver kita ya. Kemudian ternyata konsumsi kopi dan teh ya, tapi kopi dan teh yang grade super dong, jangan teh abal-abal. Itu juga mengandung kafein, mengandung antioksidan yang juga ternyata tonik buat liver. Kemudian yang namanya liver kan butuh protein ya. Iya. Jadi kita konsumsi makanan mengandung ikan-ikanan seperti ikan tuna, ikan salmon, ikan herring, ikan kakap, ikan bandeng, pokoknya Ikan-ikan protein lah ya. Itu bagus untuk liver kita. Kemudian kita konsumsi apalagi kacang-kacangan, ya kan? Kacang-kacangan juga bagus untuk protein karena ada asam lemak omega 3, omega 6, omega 9 itu bagus buat tonik ataupun nutrisi buat liver. Kemudian kalau orang kampung tuh biasanya pakai apa? Kurkumin. Kurkumin tuh bahasa kerennya temulawak. Iya. Yang bahasa kerennya kurkumin apa temulawaknya ya? Bahasa kerennya kurkumi. Kurkumin, bukan temulawak ya bahasa Temulawak. kerennya. Ya jadi bahasa kerennya tuh kurkumin, bukan Iya. temulawak yang Nah, jadi kita konsumsi temulawak, kunyit yang mengandung kurkumin. Itu bagus untuk hepatoprotektor, memproteksi hepator. Jadi bahasa medisnya liver itu hepa ya. Jadi memperbaiki fungsi hepar gitu ya. Hepar itu melindungi. Jadi termasuk akar-akaran yang rimpang-rimpang yang menyehatkan liver kita. Tapi kalau kita mau yang instan dan sudah sangat efektif menjaga kualitas liver kita agar kerja optimal untuk detoksifikasi, membersihkan racun-racun darah,
kemudian juga memperbaiki fungsi-fungsi dari liver, itu kita konsumsi Ziman. Karena Ziman itu kalau kita konsumsi rutin, menjaga kualitas kesehatan liver kita agar bekerja secara optimal. Gitu. Jadi kalau kita konsumsi Ziman 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam, itu akan memberi asupan nutrisi yang optimal antioksidan agar liver kita bisa bekerja sempurna, optimal, dan juga mampu menyembuhkan diri sendiri. Tapi kalau memang kita sudah divonis ada masalah, punya riwayat kena hepatitis A, hepatitis B, ya. Jangan cerita hepatitis C deh, saya ngeri dengarnya ya. Nah, jadi kita cerita punya riwayat, kan biasanya udah kena hepatitis A, hepatitis B kan berarti dia punya liver sudah pernah terjadi luka karena inflamasi. Nah, itu agar tidak terjadi, karena orang yang udah kena hepatitis A dengan B sendiri kalau kecapean gitu ya, itu gampang infeksi lagi. Gitu. Jadi mau nggak mau kita konsumsi Ziman secara rutin. Kita konsumsi Ziman secara rutin agar membantu tubuh kita untuk bisa bertahan kualitas kesehatannya, karena meningkatkan imunitas, meningkatkan kesehatan liver, meningkatkan sel-sel yang rusak dalam tubuh diperbaiki kalau kita konsumsi Ziman secara rutin gitu. Rutin dan juga teratur, maksimal 3 bulan ya Pak ya. Dan kalau Iya. misalkan mau konsumsi Ziman, belinya jangan cuma 1, langsung aja sepaket 10 10 botol. botol sekaligus. Apalagi kalau sudah kena yang CDE, waduh, HCF, hepatitis C virus. Udah divonis, sebentar lagi ada, jadi luka parutnya udah banyak. Aduh, jangan sebotol deh, 2 paket kalau perlu, habiskan sebulan, ya kan? Jadi jangan tanggung-tanggung. Karena apa? Kita lagi berlomba ini dengan vonis. Jangan sampai kita kena vonis yang nggak enak deh ya, vonisnya saya sebutin nggak tega. Nanti bercucuran air mata saya. Sedih nanti. Sedih gitu ya. Banjir ntar di sini. Jadi kalau bisa 2 paket sekaligus. Jangan pelit-pelit sama diri sendiri. Ya. Apalagi yang sudah pernah kena penyakit kuning. Kuning ke oren-orenan, keping-pingan, harus segera konsumsi minimal 2 paket. Kita Harus. kembalikan tuh liver kita senormal mungkin dengan konsumsi antioksidan yang kuat seperti dalam Ziman ini. Oke, langsung aja konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur ya. Jangan pelit-pelit deh ya. Kalau kita sayang sama diri kita, apapun untuk diri kita harus kita usahakan sebaik mungkin. Yuk silakan, yang mau konsumsi Ziman kita tunggu kedatangannya di radio kesayangan Anda ini. Harganya murah kok ya, cuma Rp200.000 aja. Ini ukurannya 15 mili 100% enzim herbal alami. Rp200.000, kita tunggu kedatangan Anda ya untuk konsumsi Ziman. Atau bisa juga pesannya via WhatsApp di 0877 90.300. Sekali lagi di 0877 90.300. Konsumsinya secara rutin dan juga teratur, 5 tetes di bawah lidah. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Segmen yang terakhir, waktunya kita untuk bacain WhatsApp yang sudah bergabung. Udah banyak banget yang nanya di 081511103103. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Ziman Herbal. Jangan lupa juga di-share, like, and comment. Ini ada pertanyaan dari Ibu siapakah ini? Ibu Yayu yang ada di Parung. Untuk menjaga kesehatan minum Ziman seberapa sih dosisnya Pak? Sebaiknya diteteskan di bawah lidah atau diminum campur air putih. Kemudian juga ini ada Fatih tanya seputar liver. Liver penyebabnya apa dan apakah Ziman bisa membantu untuk penyembuhannya? Oke, ya kita gabung aja ya pertanyaannya ya. Jadi memang kalau kita konsumsi Ziman, itu yang paling bagus adalah konsisten dan persisten. Misalnya 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam kalau kita merawat kesehatan. Tapi kalau kita sudah punya masalah kesehatan, kalau bisa lebih intensif. Jadi saya udah konsumsi Pak sebotol, tapi 1 kali pagi hari, itu malah nggak efektif. Lebih bagus itu kita konsumsinya 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam, daripada kita konsumsi misalnya 15 tetes sekali minum gitu ya. Lebih bagus kita konsisten dengan waktu gitu ya. Nah kemudian kenapa harus di bawah lidah? Karena langsung diserap oleh mukosa di bawah lidah kita itu sangat halus dan jadi langsung masuk pembuluh darah. Diedarkan ke seluruh tubuh zat antioksidannya. Karena kalau melalui sistem digestif atau pencernaan, baik kita minum di dalam air, itu kan melalui lambung nanti ke usus halus baru diserap, kan berproses. Jadi di bawah lidah itu ada yang ke pencernaan, juga ada yang langsung dibawa ke seluruh tubuh antioksidannya melalui pembuluh darah di bawah lidah kita yang
sangat halus gitu ya. Kedua, penyebab dari penyakit liver tadi kita udah bahas, umumnya ya, kita terkontaminasi virus hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. A dengan B biasanya umum tubuh kita menguning sehingga sering disebut oleh awam sakit kuning. Ada lagi dengan fatty liver karena kita obesitas ataupun obesitas di dalam tubuh kita. Kurus tapi kita sebenarnya banyak lemak tapi melingkupi di organ. Ya, bisa di jantung, bisa di liver, bisa di manapun. Sebenarnya kita obesitas tapi obesitas tersembunyi karena lemak adiposanya menutupi semua organ-organ kita ya. Itu memperberat fungsi organ tubuh kita termasuk liver. Akibatnya kita punya masalah kesehatan yang makin lama makin kronis. Jadi solusinya kalau kita sudah punya masalah dengan hepatitis baik fatty liver maupun akibat infeksi virus A, B, C dan sebagainya, jaga pola makan, jaga kesehatan dan istirahatnya harus cukup. Begitu istirahat kita kurang, biasanya infeksinya akan kumat lagi karena takutnya kan virusnya dorman ya. Dia multiplied lagi, kita bisa terkena penyakit hepatitis tersebut. Dan untuk menjaga kualitas kesehatan agar kita tidak kronis, ya kita konsumsi Ziman, apalagi yang sudah kena jangan tanggung-tanggung, beli 1 paket 10 botol atau 2 paket 20 botol dan kita cek SGPT, SGOT kita secara rutin. Kita kejar-kejaran nih jawabnya. Karena waktunya Kejar-kejaran, waktunya udah tinggal mepet dikit. banget ya. Ini ngomongnya kayak mitra liur. Kayak dikejar-kejar siapa gitu ya, dikejar-kejar Iya. debt collector. Cepet banget ngomongnya. Ya sudah. Oke. Padat, jelas dan juga singkat ya. Semoga dapat dimengerti oleh Ibu Yayu dan juga Ibu Fati. Berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja. Ketemu lagi tahun 2024, Pak. Tahun 2022. Oke. Ketemu lagi minggu depan. Oke, minggu depan. Karena waktunya memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk berlama-lama ya. Terima kasih sudah bergabung. Pak Nyoto juga terima kasih. Terima kasih. Salam sehat tanpa obat bersama Ziman. Sasarun pamit. Pak Nyoto pamit. Bye. Bye.